Departemen Perdagangan Amerika sedang menyelidiki apakah TSMC telah memproduksi chip canggih untuk Huawei dari China yang melanggar peraturan ekspor Amerika. Hal ini menjadi perhatian karena Amerika bertujuan untuk mencegah China memajukan industri semikonduktornya yang dapat mendukung militernya. Banyak chip canggih digunakan dalam sistem militer, dan bahkan komponen kecil akan memiliki dampak yang besar. Dalam video hari ini, kita akan membahas masalah ini secara mendalam. Jika Anda menyukai video kami, silakan klik untuk berlangganan, agar Anda tidak ketinggalan video terbaru kami. Sekarang, mari kita masuk ke topik hari ini. Ketika ditemukan bahwa chip TSMC terdapat dalam prosesor Huawei, hal itu langsung menimbulkan kekhawatiran dunia tentang perusahaan tersebut yang merupakan pemain besar di sektor teknologi Cina. Aturan ekspor Amerika membatasi akses langsung ke chip canggih, seperti chip dari TSMC. Sebagai tanggapan, TSMC segera menghentikan semua pengiriman ke perancang chip Cina. Pihak berwenang di Amerika dan Taiwan telah diberitahu, yang menambah urgensi penyelidikan. Situasi ini menggarisbawahi kesulitan teknologi dan peraturan rantai pasokan. TSMC sekarang memiliki pekerjaan mendesak untuk mencari tahu bagaimana chip ini sampai ke Huawei. Seiring berkembangnya situasi ini, terungkaplah keseimbangan yang harus dijaga perusahaan yang sangat erat kaitannya dengan politik dan regulasi teknologi. Reaksi dunia terhadap insiden chip tunggal menimbulkan pertanyaan tentang akibatnya bagi SVOGO dan kondisi teknologi internasional yang lebih luas. Pada tahun 2020, Huawei menghadapi kemunduran yang besar, ketika Amerika membatasi akses ke teknologi canggih, termasuk chip dari TSMC, untuk melindungi kepentingan nasionalnya. TSMC berperan penting dalam memasok prosesor Huawei, yang sangat penting untuk aplikasi kecerdasan buatan. Asen 910 milik Huawei diperkenalkan sebagai salah satu chip AI teratas perusahaan, yang menunjukkan tujuannya di pasar dunia yang sulit. Namun, temuan terbaru menimbulkan kekhawatiran tentang apakah Huawei secara resmi dilarang membeli chip TSMC. Bagaimana chip ini berakhir di prosesor AI, peraturan ekspor Amerika ketat, tetapi situasi ini mengisyaratkan kemungkinan celah hukum atau masalah kepatuhan. Penemuan ini menunjukkan betapa sulitnya mengelola rantai pasokan yang rumit di dunia teknologi saat ini. Apakah ini hanya kesalahan, atau apakah ini mengungkapkan kelemahan yang lebih besar dalam rantai pasokan teknologi dunia? Ketika sebuah firma riset memeriksa Asen 910 milik Huawei, mereka menemukan chip yang tidak terduga di dalamnya. Penemuan yang mengejutkan ini menyebabkan penghentian pengiriman ke SVOGO dan menimbulkan kekhawatiran dengan otoritas Taiwan. Sebagai tanggapan, SVOGO membantah adanya hubungan langsung dengan Huawei dan mengklaim bahwa Huawei sepenuhnya mematuhi semua standar hukum, memberikan laporan terperinci untuk mendukung posisinya. Hal ini menyinggung pentingnya menjaga reputasi sebagai mitra terpercaya dalam lingkungan yang diatur. Respons cepat TSMC menunjukkan dedikasinya terhadap transparansi dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Ekspor Amerika, tetapi hal ini juga menimbulkan pertanyaan. Bagaimana perusahaan teknologi harus mengawasi rantai pasokan mereka dengan lebih baik? Apakah ada lebih banyak koneksi tersembunyi dalam jaringan rumit ini, atau apakah ini hanya insiden yang terisolasi? Hasil investigasi TSMC akan secara drastis mempengaruhi praktiknya di masa mendatang. Departemen Perdagangan Amerika yang mengawasi kontrol ekspor mengakui insiden tersebut, tetapi tidak mengonfirmasi apakah penyelidikan sedang dilakukan.
S-Fogo terhubung dengan Bitmain, pemain penting dalam perangkat keras mata uang kripto yang memiliki kontroversi tersendiri yang menambah kerumitan situasi. Bitmain sebelumnya telah dikritik karena diduga mempekerjakan insinyur Taiwan secara ilegal untuk memperoleh pengetahuan semikonduktor yang menimbulkan kekhawatiran tentang kepatuhannya terhadap hukum setempat. Hubungan ini memperkuat tanggapan TSMC dan kehati-hatian pemerintah Amerika terkait transfer teknologi. Penghentian pengiriman ke S-Fogo bukan sekedar tindakan sementara. Hal itu bertujuan untuk melindungi kepentingan bisnis dan standar kepatuhan. Hal itu juga mengirimkan pesan kepada industri teknologi bahwa masalah ini serius. Karena chip AI semakin penting dalam teknologi dunia, kasus-kasus seperti ini kemungkinan akan menghadapi pengawasan regulasi yang ketat dari berbagai pemerintah. Kebijakan atau regulasi baru apa yang mungkin muncul dari hal ini, dan bagaimana hal itu akan memengaruhi tidak hanya S-Fogo, tetapi juga perusahaan teknologi besar lainnya yang terlibat dalam transaksi serupa. Implikasi yang lebih luas dari insiden ini menjadi peringatan bagi S-Fogo dan panggilan untuk seluruh sektor teknologi. Penghentian pengiriman ke S-Fogo menyoroti kesulitan kepatuhan di saat teknologi dan politik saling terkait erat. Bagi Tiongkok, langkah ini menghambat ambisinya untuk bersaing di pasar chip kecerdasan buatan yang dipimpin oleh perusahaan seperti Nvidia. Meskipun tujuan utamanya adalah menjadi pesaing yang besar, kurangnya akses ke teknologi penting membuat tujuan ini semakin sulit dicapai. Keputusan TSMC menjadi preseden yang menyoroti perlunya kewaspadaan dalam rantai pasokan internasional. Situasi ini menggambarkan kesulitan yang semakin besar yang dihadapi perusahaan teknologi dalam mengelola kepatuhan dalam jaringan dunia yang kompleks. Bagi S-Fogo dan industri pada umumnya, hal ini meningkatkan standar untuk pelacakan, pemantauan, dan verifikasi di semua tahap produksi dan distribusi. Dapatkah hal ini mengakibatkan audit yang lebih ketat terhadap rantai pasokan di industri teknologi, atau akankah perusahaan beradaptasi dengan sistem saat ini? Situasi ini akan mengubah kondisi persaingan dalam perlombaan untuk kepemimpinan AI. Bagi perusahaan teknologi, mengelola kepatuhan di pasar yang terhubung ke seluruh dunia merupakan kesulitan besar. Satu kesalahan, seperti masalah chip yang ditemukan pada prosesor Huawei, menunjukkan betapa rumitnya lingkungan ini. Perusahaan besar seperti SMCK menghadapi peraturan yang ketat, terutama yang berkaitan dengan entitas terbatas seperti Huawei. Mematuhi aturan ini menuntut kontrol internal yang kuat, pengawasan yang berkelanjutan, dan adaptasi cepat ketika masalah terjadi. Risikonya besar. Kegagalan untuk mematuhi akan menyebabkan hilangnya bisnis, konsekuensi hukum, dan kerusakan serius pada reputasi. Namun, mencapai kepatuhan penuh di seluruh rantai pasokan tidaklah mudah. Setiap tautan, dari pemasok hingga produsen hingga pelanggan akhir, harus mengikuti pedoman ketat yang sama. Kasus TSMC menyoroti bahwa bahkan perusahaan yang bermaksud baik dapat memiliki masalah pengawasan. Insiden ini telah menyebabkan SMAN menghentikan pengiriman ke S-Fogo, menimbulkan pertanyaan bagi perusahaan teknologi lain di seluruh dunia tentang cara mencegah masalah serupa. Apakah ada cukup sumber daya dan sistem untuk memastikan kepatuhan hingga ke setiap chip? Apakah kita menyaksikan dimulainya pergeseran, di mana lebih banyak perusahaan teknologi perlu mengubah strategi kepatuhan mereka? Atau apakah ini merupakan peringatan untuk meningkatkan pemantauan rantai pasokan di seluruh industri? Situasi yang melibatkan SMAX, S-Fogo, dan Huawei lebih dari sekedar masalah kepatuhan.
Hal ini menyoroti kelemahan dalam rantai pasokan teknologi dunia di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik. Saat SMAC menyelidiki bagaimana chipnya digunakan dalam prosesor Huawei, hal itu menunjukkan kesulitan yang dihadapi perusahaan dalam lingkungan yang diatur secara ketat dan saling terhubung. Taruhannya tinggi tidak hanya untuk SMAC, tetapi untuk semua perusahaan teknologi yang mencoba menyeimbangkan inovasi, kepatuhan, dan persaingan. Seiring berkembangnya teknologi, lingkungan peraturan menjadi lebih sulit, dan setiap perusahaan harus mentaati kepatuhan sambil mempertahankan keunggulan kompetitif dalam hal harga. Sejak 2020, Amerika telah melarang Huawei memperoleh chip yang dibuat dengan teknologi Amerika, sedangkan TSMC bergantung pada peralatan Amerika untuk produksi chipnya. Laporan terbaru menunjukkan bahwa penyelidik sedang mengeksplorasi kemungkinan bahwa Huawei mungkin memperoleh chip secara tidak langsung dari TSMC melalui vendor pihak ketiga. Pertanyaan utamanya adalah, apakah TSMC melakukan riset yang cukup sebelum menerima pesanan? Rantai pasokan bisa jadi rumit karena melibatkan banyak perusahaan dan pemasoknya sehingga sulit dilacak. Seperti yang Anda sebutkan, ini hanyalah investigasi yang dilaporkan sejauh ini. Jika TSMC terbukti menjual chip ke Huawei, perusahaan itu bisa menghadapi denda dari Departemen Perdagangan Amerika, atau bahkan kehilangan akses ke teknologi Amerika. Bagaimana cara TSMC merespons akan menjadi contoh baru tentang bagaimana perusahaan menangani masalah serupa dan membangun kepercayaan dengan pemerintah dan mitra. Pertanyaan yang lebih besar adalah, apakah TSMC dapat beradaptasi cukup cepat untuk memenuhi kesulitan regulasi? Atau apakah kita akan melihat lebih banyak gangguan saat industri menghadapi tuntutan yang kompleks ini? Jawaban ini dapat mempengaruhi masa depan industri teknologi dunia. Jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.